Gimana caranya anak kuliahan bisa menghasilkan 5 juta per bulan? Kalian itu belum punya modal yang besar untuk ditaruh dulu ya di awal. Contoh, gue misalnya suruh kalian buka restoran. Yang pertama, kalian bisa memilih untuk jadi konten kreator. Pertanyaannya, kok emang konten jadi konten kreator itu bisa dapat duit dari mana? Contoh misalnya kalian senengnya coding, kalian seneng sama dunia finance, kalian seneng dengan art, coba aja di kontenin. Sekarang kita akan masuk ke pekerjaan kedua, yaitu affiliate. Untungnya apa kok kalau kita mau mulai jadi affiliate? Untungnya tentunya ya, kalian itu nggak perlu modal yang kalian keluarkan gede di awal dulu. Nah, kuncinya ada di sana. Jualah produk yang dibutuhkan oleh audiens kalian. Kalau kalian mau mulai jadi content creator atau affiliate, selalu fokus ke satu niche. Supaya nanti kalian juga bisa tahu apa produk yang bisa kalian fokus jualin. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Ini yang gue taruh tanda tanya ya. Dan ini juga adalah pekerjaan yang bisa kalian lakukan sebagai anak kuliahan. Tapi, gimana caranya anak kuliahan bisa menghasilkan 5 juta per bulan? Nah, jadi di video ini gue udah pilihin 3 pekerjaan yang menurut gue potensial banget dikerjain oleh anak kuliahan. Dan 3 pekerjaan ini tidak membutuhkan modal yang besar di awal. Karena gue tahu teman-teman di sini yang anak kuliahan, kalian itu belum punya modal yang besar untuk ditaruh dulu ya di awal. Contoh, gue misalnya suruh kalian buka restoran. Kalian harus sewa tempatnya, kalian harus beli peralatan kitchennya, harus hire karyawan. Ya mungkin kalian belum punya modal untuk melakukan itu. Atau misalnya gue bilang, ya udah kalian kerja aja 9 to 5. Mungkin nggak bisa juga, karena kalian nggak punya waktunya yang kalian harus pakai untuk fokus di kuliah. Makanya gue udah pilihin 3 pekerjaan yang menurut gue super mudah untuk kalian mulai, bahkan kalian bisa langsung mulai hari ini dan berpotensi untuk mendatangkan 5 juta per bulan. Ini sebenarnya standar 5 juta per bulannya ini gue udah taruh standar yang lumayan biasa aja ya. Kalau benar-benar kalian kerjain, banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang yang udah fokusin kerjaan ini, mereka menghasilkan lebih dari 2 digit, bahkan mendekati 3 digit ya juga ada. Nah, sebelum gue masuk ke poin-poinnya, gue juga mau bahas kalau gue tuh tipe orang yang sangat merekomendasikan kalian itu punya dalam tanda kutip kayak side hustle ya selama kalian kuliah. Karena selama gue kuliah, gue juga punya side hustle yang gue kerjain. Sebenarnya walaupun penghasilan yang gue dapet dari sana itu nggak begitu banyak, cuman menurut gue side hustle yang gue kerjain selama gue kuliah itu membentuk mental yang bisa membawa gue sampai ke titik ini. Banyak skill-skill ataupun praktek lapangan yang bisa kalian pelajarin dan itu tidak tersedia di kurikulum kuliah kalian. Misalnya kalau gue dulu ya, dari belajar copywriting, belajar bikin postingan sosial media, belajar nego dengan vendor, belajar bahan baku produk, dan lain-lain. Makanya kalau sampai sekarang kalian di sini belum punya side hustle, mungkin kalian bisa mulai salah satu dari 3 ini. Kita langsung masuk ke yang pertama ya. Oke, kalau kalian lihat, kenapa yang ketiga ini gue taruh tanda tanya? Karena ini mau gue keep sampai akhir. Soalnya dia ini yang menurut gue lagi paling happening dan lumayan spesial. Karena untuk pekerjaan pertama dan kedua, itu lumayan mengharuskan kalian itu untuk muncul wajah di depan kamera ya. Sedangkan kalau kalian tipe orang yang mungkin, aduh aku malu nih atau nggak mau nih muncul di depan kamera, pantengin terus, gue bakal spill pekerjaan ketiga ini di akhir. Yang pertama, kalian bisa memilih untuk jadi konten kreator. Pertanyaannya, kok emang konten jadi konten kreator itu bisa dapat duit dari mana? Yang pertama, harapannya itu kalian dapat duit dari endorsement. Maksudnya apa kok endorsement? Jadi endorsement itu adalah kalian dibayar oleh brand untuk mereview produk dari brand tersebut. Nah, tentunya produk di sini tuh nggak harus selalu produk tangible seperti spidol ini ataupun serum, moisturizer, nggak gitu ya. Tapi juga bisa, contoh kalian reviewer makanan, kalian di-endorse untuk datang ke restoran dan nge-review makanan di restoran itu. Alasan kenapa menurut gua, konten kreator ini potensial banget, terutama di zaman sekarang untuk kalian para anak kuliahan ya. Karena yang pertama, brand itu udah mulai aware kalau market besar kita itu ada di umur-umur kalian nih. Jadi seperti yang kita tahu di Indonesia sekarang, itu jumlah populasinya itu lagi paling banyak ya anak-anak muda. Dan kita sebagai anak-anak muda cenderung percaya dengan rekomendasi dari sesama anak-anak muda. Misalnya kita mau nyari mana sih restoran yang makanannya enak, kafe buat ngedate, tentunya kita akan nyari video-video di TikTok, di Instagram yang direview oleh anak-anak seumuran kita juga kan. Nggak nyambung aja gitu. Misalnya kalian mau nyari kafe ngedate yang lagi happening, tapi kalian nyarinya itu video yang konten kreatornya udah kakek-kakek apa nenek-nenek gitu kan. Pastinya kalian mau dengerin rekomendasi dari orang-orang yang behaviornya sama seperti kalian. Nah, artinya apa? Artinya demand terhadap reviewer atau konten kreator yang ada di demografik anak-anak muda itu lagi naik. Bahkan brand-brand sekarang kalau nyari konten kreator untuk di-endorse ya nyarinya yang seumur-umur anak kuliahan. Alasan kedua kenapa menurut gue jadi konten kreator itu menarik banget, karena kalian bisa sesuaikan dengan passion ataupun hobi kalian. Dan sebenarnya gue sangat menyarankan teman-teman di sini yang masih kuliah ya, kalau mau konten itu sesuaiin aja dulu sama passion ataupun hobi kalian. Soalnya ini akan bikin perjalanan
konten kalian itu jadi lebih ringan, nggak berasa beban sama sekali. Lagian menurut gue sekarang ini ya, hampir semua niche itu ada uangnya dan ada kesempatannya kok. Bahkan niche yang paling kecil sekalipun. Soalnya gue ada loh temen yang hobinya itu golf, dan dia kontennya itu cuman seputaran permainan golfnya dia doang nih. Awalnya menurut gue market golf itu kan market yang lumayan kecil ya. Bukan tipe olahraga yang dilakukan oleh sangat banyak orang. Nah, tapi kalian tahu nggak? Ternyata teman gue ini bisa mendapatkan endorsement ataupun sponsor dari brand yang nilainya itu double digit setiap bulannya. Belum lagi barang-barang gratis yang dia terima. Misalnya dia dapat tas gratis, dia dapat stick golf gratis, yaitu nilainya bisa kalian hitung sendiri. Makanya coba deh kalian pikirin apa passion ataupun hobi kalian yang kalian merasa seneng gitu kalau misalnya kalian kontenin. Contoh misalnya kalian senengnya coding, kalian seneng sama dunia finance, kalian seneng dengan art, coba aja dikontenin. Lagian kalau kita tarik balik ya ke topik utama kita mau ngejar 5 juta per bulan, menurut gua 5 juta per bulan itu sangat possible kok kalian kejar dengan fokus ke niche manapun. Bahkan niche yang paling kecil sekalipun 5 juta per bulan sangat possible. Nah, sekarang gua bakal bahas dari segi monetization ya. Bagaimana caranya seorang content creator bisa monetize dari endorsement-nya dia. Jadi, teman-teman di sini bayangin aja, misalnya kalian udah ngonten di kategori makanan aja deh. Terus kalian udah mendapatkan jumlah followers yang lumayan. Di sini gue nggak bilang kalian harus punya followers yang ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu ya. Kalian punya followers yang ribuan aja, kadang kalian bisa loh dikontak oleh beberapa brand untuk ditawarin kerjasama. Ya walaupun mungkin nilainya itu tidak yang begitu besar, tapi ya udahlah, kalian kan jadi bisa menghasilkan sebagai seorang anak kuliahan. Makanya nantinya kalian perlu untuk membuat yang namanya rate card. Nah, rate card ini apa? Rate card itu kayak buku menu ya dari service atau jasa yang kalian tawarkan sebagai content creator. Contoh, kalian menawarkan jasa pembuatan satu video. Nah, kalau video ini cuma diposting di TikTok, harganya berapa? 100.000 misalnya. Kalau diposting di TikTok, terus diposting di IG juga, harganya jadi berapa? 200.000. Oke, kalau misalnya videonya itu mewajibkan kalian untuk datang langsung ke tempatnya, harganya berapa? Pastinya beda lagi. Terus, kalau misalnya ternyata videonya itu mau diiklankan, atau brandnya mau minta owning, di mana brandnya bisa menggunakan video kalian untuk keperluan iklan mereka sendiri. Nah, itu ada tambahan biaya berapa lagi? Itu semualah yang kalian tulis di dalam rate card. Jadi, brand itu pas lihat rate card kalian, itu kayak baca buku menu. Oh, ternyata aku bisa loh kerjasama dengan orang ini dengan pilihan kerjasama A, B, C, D, E, begitu. Dan untuk kalian mulai perjalanan kalian sebagai content creator, itu kalian nggak perlu ngeluarin modal tambahan lagi yang begitu besar ya. Gue yakin sebenarnya modalnya juga kalian udah punya. Sebagai anak kuliahan, kalian pasti udah punya HP, makanya bisa nonton video ini, udah punya kuota. Cuman selama ini, HP dan kuota kalian pakai buat apa? Pakai buat ya nonton YouTube. Kalau mungkin YouTube gue masih oke lah. Atau kalian pakai buat nonton Netflix, atau kalian pakai buat apa gitu kan? Sebenarnya itu bisa loh kalian pakai untuk mulai menghasilkan. Lagian nih, amit-amit kalau misalnya kalian itu gagal menghasilkan deh dari jadi content creator atau menghasilkannya cuma sedikit banget. Setidaknya kalian udah mempelajari satu skill, yaitu skill content creating yang menurut gue akan sangat dibutuhkan dan akan terus dibutuhkan sampai beberapa tahun ke depan. BTW gue sekalian spill aja ya, setahu gue banyak banget perusahaan-perusahaan sekarang ketika tahu ada orang yang mau melamar ke perusahaan tersebut dan dia itu punya pengalaman ngonten di akun pribadinya dia atau dia punya pengalaman ngonten dimanapun, itu akan menjadi poin plus ya untuk si perusahaan ini meng-hire orang tersebut karena itu adalah skill yang sekarang lagi banyak dicari oleh banyak perusahaan. Sekarang kita akan masuk ke pekerjaan kedua, yaitu affiliate. Affiliate itu apa sih, Ko? Nah, untuk gampangnya ya, affiliate ini kalian bisa anggap kalian itu sebagai sales yang sebenarnya tidak terikat ya dengan brand atau perusahaan tertentu. Karena tugas utama dari affiliate adalah membantu penjualan dari sebuah brand. Contoh, di sini ada brand nih, anggap aja brand beauty ya. Terus, brand beauty ini tentunya mau menjual produknya ke customer. Nah, biasanya brand ini kan bisa aja ada opsi menjual secara langsung ke customer. Tapi, melalui affiliate, kalian itu bisa loh. Jadi, yang di tengah ini, kalian yang melakukan promosi dari produk si brand ini ke customernya. Jadinya, yang akan terjadi adalah si customer ini nontonin konten kalian, dia jadi berminat membeli produk dari brand ini, dan ya udah dia check out dari video kalian, terus brandnya ngirimin produknya ke si customer. Sekarang paham ya? Nah, dari proses ini, si affiliate ini akan mendapatkan potongan komisi. Nah, komisi ini adalah bagian yang sangat penting ya di kerjaan sebagai affiliate, karena ini akan menjadi sumber penghasilan utama kalian sebagai afiliator. Di beberapa video gue sebelumnya, gue udah deep dive ya tentang pekerjaan affiliate ini, terutama di TikTok affiliate ya. Jadi kalau kalian mau mempelajari TikTok affiliate secara lebih dalam, kalian bisa cek video-video gue sebelumnya. Hari ini gue mau lebih bahas affiliate ini secara general, supaya kalian, para penonton gue ya, tahu kalau affiliate itu bukan cuma ada affiliate TikTok. Loh, emang affiliate ada affiliate apa aja kok? Sebenarnya ya, walaupun sekarang affiliate yang paling populer itu mungkin affiliate TikTok atau affiliate Shopee ya. Sebenarnya affiliate ini udah ada lama banget, bahkan sebelum kedua marketplace
marketplace itu ada. Karena balik lagi, affiliate itu adalah sebuah sistem. Jadi yang pertama tentunya kita udah tahu ya, ada yang namanya affiliate marketplace. Kalau kalian jadi affiliate di marketplace, berarti kemungkinan besar kalian itu jualan produk di Shopee ataupun TikTok Shop. Komisinya berapa kok? Nah, rata-rata kalau kita jadi afiliator yang jualan produk di marketplace seperti Shopee atau TikTok Shop, ya mungkin komisinya itu di sekitar 10% lah. Selain affiliate marketplace, ada lagi loh yang namanya affiliate digital product. Nah, affiliate digital product ini berarti kalian mempromosikan produk-produk digital ke followers kalian. Nah, apa sih keuntungan jadi afiliator digital products? Biasanya, kalau kalian jadi affiliate digital products, mereka itu berani ngasih komisi yang jauh lebih tinggi daripada affiliate marketplace. Kenapa? Karena kalian kalau jadi affiliate marketplace kan jelas ya, si sellernya ini ada potongan admin fee yang lumayan tinggi, terus dia juga ada modal produk, terus dia juga perlu gudang untuk stoknya. Sedangkan kalau affiliate produk digital kan nggak perlu ngestok, jadinya nggak ada HPP atau modal produk, dan juga dia nggak butuh gudang. Makanya kalau kalian jadi affiliate digital products, ini ya gue bahkan pernah dengar ya, produk digital yang komisinya up to 80%. Dan yang ketiga, kalian itu juga bisa jadi afiliator dari software. Nah, maksudnya apa nih afiliator software? Teman-teman di sini pasti tahu ya, kalau sekarang ini banyak banget software-software yang digunakan mungkin untuk keperluan kerjaan ya, dan mereka itu open untuk program affiliate. Gue ambil contoh software-software yang gue maksud ya, jadi ini biasanya namanya itu SaaS atau software as a service. Contoh-contohnya itu mungkin CapCut, Canva, dan lain-lain. Sebenarnya kalian bisa loh bantu jualin software-software seperti ini untuk mendapatkan persentase komisi. Dan tahu gue, komisinya itu juga lumayan tinggi. Nah, untungnya apa kok kalau kita mau mulai jadi affiliate? Untungnya tentunya ya, kalian itu nggak perlu modal yang kalian keluarkan gede di awal dulu. Kalian cukup konten, dapetin audiens, terus kalian bisa jualin produk-produk yang mungkin dibutuhkan oleh audiens kalian. Nah, kuncinya ada di sana. Jualah produk yang dibutuhkan oleh audiens kalian. Itu jadi alasan kenapa gue selalu menyarankan kalau kalian mau mulai jadi content creator atau affiliate, selalu fokus ke satu niche. Supaya nanti kalian juga bisa tahu apa produk yang bisa kalian fokus jualin. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Ini yang gue taruh tanda tanya ya. Dan ini juga adalah pekerjaan yang bisa kalian lakukan sebagai anak kuliahan, tapi nggak memerlukan kalian untuk munculin muka. Ini juga lagi happening banget. Ini adalah pekerjaan yang namanya jadi clipper. Pertanyaannya, clipper apa sih kok? Sebenarnya gue udah sering banget ya bahas tentang clipper ini di video-video gue. Kalian bisa cek video-video gue sebelumnya di mana gue fokus membahas hanya topik clipping ya. Tapi gambaran besarnya, intinya clipper ini tugas kalian itu cuman motong-motong video untuk kreator tertentu. Dan kalau ada clippingan kalian atau hasil potongan video kalian yang FYP, viral, dapetin view yang banyak, kalian itu bisa claim reward. Rewardnya tentunya berupa uang ya. Nah, kenapa pekerjaan clipper ini lagi sangat digandrungi? Karena yang pertama itu nggak perlu muncul muka. Salah satu kendala utama kenapa orang itu nggak mau ya mulai jadi content creator atau affiliate, seringnya itu ini. Masih malu mau munculin muka, nggak pede. Nah, jawabannya mungkin teman-teman bisa coba jadi clipper. Karena dengan jadi clipper, kalian kan tugasnya cuma motong-motong video. Terus, kalian posting. Muka yang muncul di video itu juga bukan muka kalian, tapi muka content creator yang videonya kalian potong-potong. Jadi tugas kalian simple, misalnya ini kalian adalah clipper, terus di sini ada content creator. Anggap aja ini Leo ya. Leo ini lagi open campaign clipper. Kalian bisa banget loh bantu gua untuk jadi clipper-clipper gua, dan kalian tuh motong-motongin video gua dan kalian posting ke TikTok, IG, ataupun yang lain-lain. Oke? Nah, nantinya kalau ada di antara clippingan kalian, ini kan banyak nih ya clippingan kalian, oke? Mungkin nggak cuma satu, mungkin ada 20, ada 200 gitu ya. Anggap aja deh ada satu yang FYP dan dapat 2 juta view. Maka dari satu video itu aja kalian bisa dapetin reward ya senilai 2 juta dari gua. Karena gua memang lagi open campaign yang hadiahnya kalau kalian dapat 2 juta view, kalian akan dibayar 2 juta per video. Jadi kalau di satu video aja kalian dapetin 2 juta, berarti kalian dibayar 2 juta rupiah dari hanya satu video. Untuk details lebih lengkapnya atau mungkin kalian mau belajar lebih dalam soal clipper, kalian bisa banget join ke Clipo ya, komunitas clipping gua. Gua taruh linknya di kolom deskripsi, langsung masuk aja. Kita udah sediain edukasi gratis, kita juga udah open campaign. Jadi kalau kalian masuk ke sana, tidak ada biaya apapun yang harus kalian bayarkan. Kalian udah bisa langsung belajar secara gratis dan mulai menghasilkan. Nah, alasan kedua, kenapa menurut gua pekerjaan clipper ini lumayan cocok dilakukan anak kuliahan? Karena kalau gua tarik balik ke gua sendiri ya, selama gua kuliah, gua itu seneng banget spend waktu gua untuk nontonin konten-konten self-development. Jadi selama kuliah, mungkin tiap harinya itu gue bisa menghabiskan 1-2 jam cuman untuk nontonin video YouTube dari orang-orang yang sharing tentang topik-topik seperti finance, self-development, content creating. Jadi intinya gue seneng banget nontonin video. Mungkin kalian juga seneng banget nontonin video. Makanya salah satunya ya kalian nontonin video gue ini sekarang kan. Nah, kalau kalian menjadi clipper, sebenarnya waktu yang udah kalian
spend untuk nontonin konten-konten self-development yang dulunya itu hanya menjadi waktu yang terbuang sia-sia, nggak sia-sia juga sih, kalian dapat ilmu ya. Kalau dulunya cuma dapat ilmu, sekarang kalian bisa dapat ilmu plus dapat duit. Kenapa? Karena selama kalian nonton, kalian bisa nyari potensial klip, terus nanti tinggal kalian potong-potong dan kalian edit sedikit, terus kalian posting. Udah deh, kalian tinggal nambahin satu action tambahan dari rutinitas kalian yang sering nonton video, kalian tinggal tambahin bagian edit dan posting, udah, kalian udah bisa jadi seorang clipper. Dan balik lagi, kenapa menurut gue clipper ini cocok banget untuk anak kuliahan, karena nggak perlu modal tambahan sama sekali. Kalian udah punya modalnya, HP, kuota, belajar edit dikit gitu ya, nonton video YouTube tentang editing itu gratisnya udah banyak banget, dan sebenarnya untuk jadi clipper, skill editingnya itu bukan perlu yang heboh-heboh banget, cuman modal CapCut juga udah cukup ya, tapi potensinya itu luar biasa besar. Mungkin sedikit sharing, beberapa clipper jago yang ada di dalam Clipo itu udah berhasil menghasilkan double digit tiap bulannya dari hasil clipping doang. Jadi kalau kita tarik target kita 5 juta per bulan, ya possible banget ya. Nah, kira-kira itulah 3 pekerjaan yang menurut gue cocok kalian lakukan sebagai anak kuliahan untuk ngejar 5 juta per bulan. Balik lagi, semuanya udah gue pilih yang nggak perlu modal besar di awal. Pertanyaan gue sekarang, kira-kira kalian itu merasa lebih cocok untuk mulai jadi content creator, affiliate, atau jadi clipper? Coba kalian tulis dan kita coba diskusi di kolom komen ya. Nanti gue bakal jawab beberapa komen-komen yang menurut gue menarik. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti video ini. See you on the next video.